Untuk mengatasi kesulitan tersebut, terdapat 3 asumsi dalam menghitung biaya modal berbobot perusahaan, yaitu 1. Risiko usaha konstan, 2. Risiko keuangan konstan, dan 3. Kebijakan dividen yang konstan. Asumsi yang pertama adalah risiko usaha konstan. Risiko usaha didefinisikan sebagai variabel potensial pengembalian terhadap investasi dan tingkat risiko usaha dalam perusahaan ditentukan oleh kebijakan investasi manajemen. Arthur J. Keown dan kawan-kawan, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Salemba 4. Tingkat pengembalian yang disyaratkan investor untuk sekuritas perusahaan, juga biaya modalnya merupakan fungsi dari risiko usaha perusahaan sekarang ini. Jika tingkat risiko diubah, investor akan mengubah tingkat pengembalian yang disyaratkannya, yang kemudian akan mengubah biaya modal. Risiko keuangan konstan. Risiko keuangan berhubungan dengan ancaman kebangkrutan. Bila persentase utang dalam struktur modal meningkat, kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga dan pokok juga akan meningkat. Sehingga tingkat risiko keuangan dalam sebuah perusahaan berdampak pada tingkat pengembalian yang disyaratkan investor. Jika jumlah utang meningkat, pemegang saham umum akan meningkatkan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Asumsi ketiga yang disyaratkan dalam memperkirakan biaya modal berhubungan dengan kebijakan dividen perusahaan. Untuk memudahkan perhitungan, biasanya berasumsi bahwa dividen sebuah perusahaan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan yang konstan. Juga diasumsikan bahwa pertumbuhan ini merupakan fungsi kemampuan menghasilkan perusahaan dan bukan sekedar membayar persentase besar dari pendapatan perusahaan saja. Biaya modal tertimbang perusahaan merupakan gabungan biaya individu dari pembiayaan tertimbang dengan persentase pembiayaan yang disediakan oleh setiap sumber, sehingga biaya modal tertimbang perusahaan merupakan fungsi dari 1. Biaya individu modal, 2. Penyusunan struktural modal, persentase dana yang disediakan oleh utang, saham preferred, dan saham biasa. Untuk menghitung biaya modal tertimbang perusahaan, kita harus melakukan 3 hal, yaitu 1. Hitung biaya modal untuk setiap sumber pembiayaan, yaitu setiap sumber utang, saham preferred, dan saham biasa. 2. Tentukan persentase utang, saham preferred, dan saham biasa yang akan digunakan dalam pembiayaan investasi masa depan. 3. Hitung biaya modal rata-rata yang dengan menggunakan persentase pembiayaan sebagai timbangan. Perusahaan yang mencoba menarik investor baru menciptakan berbagai variasi instrumen pembiayaan. Tujuan menghitung biaya prospektifnya adalah untuk menentukan tingkat pengembalian yang harus diperoleh perusahaan dari investasi untuk memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan investor, setelah menghitung biaya mengambang yang terjadi dalam mengumpulkan dana baru. Yang termasuk dalam biaya modal individu adalah 1. Biaya utang, 2. Biaya saham preferred, dan 3. Biaya ekuitas biasa. Biaya utang dapat didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan kreditor. Biaya modal individu yang selanjutnya adalah biaya saham preferred. Dalam menentukan biaya saham preferred, sama logikanya dengan menghitung biaya utang. Tujuannya adalah tingkat pengembalian perusahaan yang harus diperoleh dari investasi saham preferred untuk memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan. Biaya dikaitkan dengan keuntungan saham preferred biaya utang dalam pasar modal. Biaya modal individu yang selanjutnya akan kita bahas adalah biaya ekuitas biasa. Biaya ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang harus dihasilkan perusahaan untuk memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan pemegang saham.